Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Strategi dan Gerakan untuk Kemandirian. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Marita Lauza Sativa. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Nandana Swadis Suara dengan NBM 24108011014. Dan di sini saya sebagai pemateri. Nama saya Anissa Munasifa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rakaria Yumandaka. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi strategi bertahan hidup aktif. Perkenalkan, nama saya Mai Fatma Husnul Hidayah dengan NPM 241011015. Di sini saya sebagai pemateri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari masyarakat pesisirnya terlebih dahulu. Nah, menurut Fatma Sari 2016, masyarakat pesisir ialah masyarakat yang melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dalam arti sempit, masyarakat pesisir ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Dikatakan pula bahwa masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Nah, masyarakat pesisir ini terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sebagai sekelompok sosial yang tidak homogen, masyarakat pesisir itu terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda, seperti nelayan, petambak garam, dan pengolah hasil laut sendiri. Nah, meskipun wilayah pesisir ini memiliki potensi sumber daya hayati yang melimpah seperti ikan dan terumbu karang, namun banyak dari masyarakat ini masih belum bisa mengelola sumber daya tersebut secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta kurangnya akses yang memadai untuk mengolah hasil sumber daya tersebut. Saya akan membahas ciri khusus masyarakat di wilayah pesisir. Yang pertama, pekerjaan masyarakat di wilayah pesisir ini bergantung sebagai nelayan. Memang masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya laut, terutama melalui pekerjaan sebagai nelayan. Pekerjaan ini menjadi sumber utama bagi banyak keluarga di daerah pesisir, di mana hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan lainnya menjadi komoditas yang sangat penting. Namun, kondisi ini tuh seringkali dihadapkan pada tantangan seperti penurunan hasil tangkapan akibat adanya kegiatan overfishing dan perubahan iklim secara mendadak, yang dimana hal ini tuh dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan di wilayah pesisir. Menurut data dari KNTI, sekitar 80% nelayan di Indonesia memiliki tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah pertama. Nah, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat pesisir ini juga berkontribusi pada ketidakmampuan mereka untuk mengakses informasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil tangkapan serta dalam pengelolaan sumber daya laut yang mereka dapatkan. Banyak anak-anak dari keluarga nelayan yang putus sekolah karena kurangnya dukungan dari orang tua yang lebih memilih agar anak-anak mereka ini tuh lebih baik mencari nafkah untuk membantu keluarga mereka daripada melanjutkan pendidikannya. Nah, yang terakhir, perempuan itu kebanyakan hanya menjadi ibu rumah tangga dan pengolah hasil tangkapan yang sudah didapat. Selain peran, peran perempuan dalam masyarakat pesisir seringkali terbatas pada tugas domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mengolah hasil tangkapan saja. Hal ini menciptakan pola ketergantungan ekonomi yang kuat pada sektor perikanan tanpa adanya peningkatan pekerjaan atau peningkatan keterampilan. Hal ini membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang luas seperti perdagangan atau usaha kecil-kecilan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan di daerah pesisir sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Program-program pelatihan seperti keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi yang luas dapat membantu perempuan untuk memperluas peran mereka dalam perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka serta keluarga mereka sendiri.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sosial ekonomi nelayan tradisional. Nelayan tradisional jika mengandalkan pekerjaannya sebagai nelayan saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan cukup karena kebutuhan semakin hari semakin melambung atau bertambah. Oleh karena itu, nelayan tradisional juga harus mencari sampingan pekerjaan lain atau mencari strategi lain untuk bertahan hidup. Gerakan nelayan yang pertama adalah kegiatan GPEMP yang dilaksanakan pada 2014. Kegiatan ini berupa pengembangan budidaya ikan dan bantuan ternak sapi lokal. Kegiatan pada 2014 ini merupakan pengembangan dari kegiatan 2012 di Kelurahan Pasie Nantiku karena keterbatasan dana yang dimiliki. Untuk menghadapi ketidakpastian penghasilan nelayan, ada juga yang bekerja sampingan seperti kuli angkat bangunan, kuli angkat pelabuhan, tukang ojek, bahkan ada pula yang berangkat merantau ke Kalimantan atau ke kota Makassar. Baik, selanjutnya ada Oke, strategi yang bertahan selanjutnya hidup di para sini ada nelayan. Yang strategi pertama, bertahan mereka hidup bisa para memanfaatkan nelayan. jaringan sosial. Yang pertama, mereka Ya, bisa seperti yang kita bertahan ketahui, hidup dengan di cara suatu lingkup daerah memanfaatkan atau jaringan suatu lingkup sosial. desa pesisir Jaringan itu sosial pasti ini maksudnya memiliki ya jaringan pastinya di satu sosialnya. daerah Jaringan sosial ini atau bisa di suatu berupa desa jaringan sosial yang itu sudah memiliki ada jaringan sejak desa sosialnya tersebut sendiri, dibangun atau jaringan baik sosial itu yang jaringan sosial antar dibentuk warga yang atau memang dikontrol sudah oleh ada lembaga sejak desa tersebut permasyarakatan pertama atau kali lembaga resmi berdiri pemerintahan seperti atau KKP. jaringan Nah, sosial dari yang sini dibentuk mereka bisa oleh menjalin lembaga hubungan resmi atau komunikasi yang pemerintahan baik seperti dua KKP. arah itu Nah, secara mereka formal bisa maupun informal. menjalin Secara formal di komunikasi sini yang yang pertama baik yaitu dengan mereka jaringan bisa ini, mengajukan surat baik secara pernyataan atau formal surat apapun maupun itu informal. saat berinteraksi dengan Yang lembaga pertama, formal atau secara lembaga formal yaitu resmi. mereka Terus semisal yang kedua, ingin secara bergabung informal. Secara ke informal di lembaga sini maksudnya ya yang menaungi seperti mereka desa berinteraksi tersebut, dengan semisal tetangga, KKP, dengan mereka bisa temannya mengajukan sesama surat nelayan, pernyataan gitu, seperti diri biasa. ke lembaga Nah, tersebut. dari situ kalau Dan misal yang mereka kedua, mengalami itu secara kesusahan informal. ekonomi atau Secara apapun informal itu ini ya terpurukkan, seperti mereka bisa langsung biasanya mereka mengutarakannya berinteraksi ke dengan jaringan sosial yang mereka tetangga-tetangganya. miliki atau ke Nah, lembaga dari sosial yang sini menaungi desa mereka bisa tersebut. memanfaatkan jaringan Nah, tersebut. dari situ jaringan sosial atau Semisal lembaga mereka sosial ada bisa langsung kesusahan memberikan ekonomi bantuan atau semisal berupa keterpurukan pinjaman lah uang dalam atau pinjaman peralatan rumah untuk tangganya, mereka mereka menangkap bisa ikan mengutarakannya sesuai dengan ke pernyataan jaringan Haryadi sosialnya. kawan-kawan Dan tahun jaringan sosial 2019. ini Hal bisa itu langsung dilakukan dengan membantu cara menjalin nelayan relasi tersebut baik dalam mengatasi formal maupun keterpurukan, informal semisal dengan lingkungan memberikan sosial pinjaman atau memberikan lingkungan kelembagaan. alat-alat yang Contohnya dibutuhkan melakukan untuk nelayan tersebut pinjaman karena kebutuhan menangkap hidup ikan, yang seperti itu. mendesak Sesuai atau dengan kurang memadai, pernyataan yakni dari Haryadi segi dan ekonomi, kawan-kawan tahun sehingga 2019 hal tersebut ini, dilakukan hal itu untuk dilakukan dengan keberlangsungan cara hidup menjalin sehari-hari. relasi Terima baik kasih. formal maupun informal dengan Baik, lingkungan selanjutnya sosial ada dan lingkungan strategi kelembagaan. bertahan hidup para Contohnya, nelayan. melakukan Yang pertama, peminjaman mereka bisa dikarenakan memanfaatkan kebutuhan jaringan hidup sosialnya. yang kurang memadai, Ya, seperti yang yakni kita dari segi ketahui, ekonomi, di suatu lingkup sehingga daerah, hal suatu tersebut lingkup dilakukan desa untuk pesisir keberlangsungan itu hidup pasti sehari-harinya. memiliki jaringan Seperti itu. sosialnya. Terima kasih. Jaringan sosial ini bisa berupa jaringan sosial yang sudah ada sejak desa tersebut dibangun atau jaringan sosial. Strategi bertahan hidup aktif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan keluarga nelayan dengan tujuan untuk memaksimalkan seluruh potensi keluarga dan sumber daya yang ada untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir atau nelayan untuk bertahan hidup yaitu dengan cara strategi bertahan hidup pasif. Apa sih itu strategi bertahan hidup pasif? Yaitu dengan cara meminimalisir biaya, tidak boros. Misalnya seperti meminimalisir biaya sandang dan pangan. Masyarakat pesisir menjadikan hasil tangkapannya untuk dijadikan lauk. Jadi para masyarakat pesisir tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli lauk.